Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Yang saya hormati dosen penguji 1, dosen penguji 2, dosen penguji 3. Izin memperkenalkan diri, nama Karna Dewasa Yusawaladi, NIT 2130481 dari Prodi TMP 3B. Izin memaparkan hasil tugas akhir yang berjudul Pengaruh Variasi Sudut Pengelasan GMAW terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro pada Baja ASTM A36. Baik, saya mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, yaitu berisi 5 item, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, dan manfaat. Selanjutnya, latar belakang. Pengelasan merupakan teknik penyambungan dari dua buah logam dengan cara memanaskan atau mencairkan logam pengisi menggunakan energi listrik. Pengelasan juga relatif cepat, lebih ringan, biaya yang murah, dan bentuk konstruksinya lebih variatif, serta menjadikan elasan yang baik dan utuh dan dengan menambahkan bahan tambah. Logam yang dalam penggunaannya lebih sering digunakan di dunia industri yaitu logam besi yang sudah tercampur dengan karbon atau baja. Akan tetapi di dalam industri juga terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas jenis bahan. Oleh karena itu, pemilihan bahan merupakan salah satu langkah penting yang tidak boleh terlewatkan. Salah satu jenis pengelasan yang sering dijumpai di industri konstruksi untuk mengelas baja karbon yaitu pengelasan gas metal arc welding atau GMAW. GMAW ialah proses penyambungan logam menggunakan kawat elas yang digulung dalam bentuk rolan yang gerakannya diatur oleh motor listrik. Sifat mekanik yang dipunyai oleh plat baja ASTM ini yaitu kekuatan tarik sebesar 400 hingga 550 MPa, kekuatan lulus sebesar lebih dari 250 MPa, dan elongasi sebesar lebih dari 23%. Selain itu, untuk mengetahui sifat dari suatu logam dapat melihatnya melalui struktur mikro, di mana saat melakukan struktur mikro terdapat fasa-fasa yang ada pada baja karbon, seperti ferrit, perlit, dan martensit. Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui hasil uji kekerasan dan struktur mikro pengelasan yang dipengaruhi oleh sudut las dan kuat arus pengelasan GMAW pada baja ASTM A36, serta mendapatkan sudut dan kuat arus yang sesuai dalam meningkatkan sambungan pengelasan GMAW yang baik dan kuat. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil tugas akhir dengan judul Pengaruh Variasi Sudut Pengelasan GMAW terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro pada Baja ASTM A36. Selanjutnya, rumusan masalah dan maksud dan tujuan. Rumusan masalah di sini ada 2 poin, yaitu bagaimana pengaruh variasi sudut pengelasan GMAW terhadap kekerasan dan hasil mikrostruktur bahan uji. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi besar arus pengelasan GMAW terhadap nilai kekerasan dan hasil mikrostruktur hasil bahan uji. Untuk maksud dan tujuannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi sudut pengelasan GMAW terhadap kekerasan bahan uji. Yang kedua, mengetahui pengaruh variasi besar arus pengelasan GMAW terhadap nilai kekerasan dan hasil mikrostruktur bahan uji. Selanjutnya ada batasan masalah, yaitu ada 3, yaitu yang pertama menggunakan material baja ASTM A36, karbon rendah tebal 10 mili sebagai bahan uji. Yang kedua, pengujian kekerasan dilakukan menggunakan alat Vickers Hardness Testing Machine. Yang ketiga, pengujian kekerasan dan struktur mikro dilakukan di laboratorium destructive test dan atau non destructive test BBPLK Serang. Yang selanjutnya adalah manfaat, yaitu pengaplikasian teori dan praktik yang didapatkan selama mengikuti praktik kerja lapangan utama di laboratorium. Yang kedua, menerapkan teori yang telah dipelajari selama praktik kerja lapangan utama, khususnya untuk berkaitan dengan sifat material teknik. Yang ketiga, menambah wawasan taruna dalam pengujian laboratorium mikrostruktur material sebagai media pembelajaran dalam bidang material teknik. Lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Ada 2 poin, yaitu di sini penelitian terdahulu dan aspek teoritis. Pada penelitian terdahulu ada 4 artikel yang digunakan. Satu, dari Hashim et al. 2019, pengelasan merupakan metode penyambungan yang umum digunakan dalam bidang konstruksi maupun aplikasi di industri. Yang kedua, dari artikel milik Juanda et al. 2021, melakukan penelitian untuk mengetahui pola pergerakan elektroda terhadap kekerasan hasil lasan pada baja ST60. Yang ketiga, artikel milik Komari et al. 2015,
Pengelasan GMAW adalah suatu proses pengelasan yang menggunakan gas CO2 sebagai media pelindung weld metal dari pengaruh udara luar. Yang ketiga, eh, artikel milik Prayogi dan Suhardiman 2019 yaitu melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh media pendingin terhadap tingkat kekerasan dan struktur mikrobaja karbon paduan rendah. Yang selanjutnya aspek teoritis ada 5 poin, yaitu yang pertama pengelasan ialah suatu proses penggabungan dua bahan atau lebih menggunakan prinsip difusi untuk menyatukan bagian yang akan digabung. Keuntungan dari sambungan las ialah pengerjaannya mudah, memiliki kekuatan tinggi dan biaya operasional yang terjangkau. Selanjutnya ada las GMAW atau gas metal arc welding, adalah proses pengelasan busur listrik arc welding di mana bahan tambah diumpankan pada satu gulungan kawat elektroda dan dicairkan oleh efek visual dan busur listrik dan pada mode short arc. Selanjutnya adalah kekerasan merupakan salah satu metode yang lebih cepat dan lebih murah untuk menentukan sifat mekanik suatu material. Kekerasan bukanlah konstanta fisika. Nilainya tidak hanya bergantung pada material yang diuji, namun juga dipengaruhi oleh metode pengujiannya. Selanjutnya adalah mikrostruktur, yaitu untuk mengetahui sifat dari logam. Kita dapat melihat struktur mikronya. Setiap logam dengan jenis berbeda memiliki struktur mikro yang berbeda. Dan dari struktur mikro kita dapat melihat satu, ukuran dan bentuk butir, dua, distribusi fasa yang terdapat dalam material khususnya logam, dan tiga, pengotor yang terdapat pada material. Selanjutnya adalah plat baja ASTM A36 adalah baja karbon rendah yang memiliki kekuatan yang baik dan juga ditambah dengan sifat baja yang bisa dirubah bentuk menggunakan mesin dan juga dilakukan pengelasan. Plat baja ASTM A36 juga dapat dilakukan pelapisan galvanis maupun coating untuk memberikan ketahanan terhadap korosi. Selanjutnya, eh, lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, ada diagram alir di mana untuk penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan data, dan data yang dikumpulkan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Setelah menemukan data, kita melakukan pengolahan data, dan setelah pengolahan data, kita melakukan pengujian. Dan bila pengujian tidak berhasil, kita perbaikan ke pengolahan data, dan bila pengujian berhasil, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu analisis. Setelah analisis dilakukan, kita melakukan kesimpulan, dan diagram alir selesai. Yang pertama adalah metode pengumpulan data, yaitu metode eksperimen dengan melakukan proses penelitian dan pengambilan data langsung dari hasil pengujian. Jenis data itu ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel bebas adalah variasi sudut 60 dan 110 derajat dan besar kuat arus. Lalu untuk variabel terikat ada dua juga, yaitu nilai kekerasan bahan dan struktur mikro. Untuk metode pengujian kita ada tiga, yaitu yang pertama adalah proses pengelasan sudut 70 dan 110. Pengelasan menggunakan metode GMAW ada dua metode, yaitu metode tarik mundur dan dorong maju. Selanjutnya adalah proses pengujian kekerasan, yaitu menggunakan Vickers Hardness Tester dan meliputi 12 area, seperti 4 titik weld metal, 4 titik hash, dan 4 titik base metal. Selanjutnya adalah proses pengujian mikrostruktur, dilakukan untuk mengamati bentuk dan ukuran kristal logam, kerusakan logam akibat proses deformasi, proses perlakuan panas, dan perbedaan komposisi. Dan metode pengolahan data itu ada dua, yaitu variasi sudut dan variasi arus. Pada variasi sudut ada dua variasi, yaitu 70 derajat dengan keterangan itu penggunaannya tarik mundur, 110 derajat yaitu dengan dorong maju, dan untuk variasi arusnya ada 4, yaitu pada arus las 95 ampere, 125 ampere, 155 ampere, dan 185 ampere dengan keterangan terlampir. Lanjut ke bab 4, yaitu tinjauan pustaka. Bab 4 itu yaitu hasil pengujian dan pembahasan. Hasil perbandingan kekerasan sudut 70 derajat dan 110 derajat. Dari data yang didapatkan bisa dilihat nilai kekerasan tertinggi terdapat pada sudut 70 derajat dan pada daerah weld metal. Untuk hasil terendahnya ada pada sudut 70 derajat
pada daerah base metal. Berikut adalah grafik uji kekerasan untuk sudut 70 derajat, di mana yang tertinggi ini berwarna hijau yang mengidentifikasikan yaitu di daerah weld metal, dan yang terendah itu ada di warna biru menunjukkan di daerah base metal. Untuk kekerasan sudut 110, nilai kekerasan tertinggi ada pada daerah weld metal yang berwarna hijau dengan nilai kekerasan 205,7 HV, dan yang terendah ada pada nilai 135,1 HV dengan warna biru pada daerah base metal. Struktur mikro base metal pada gambar yang pertama ini masih dapat dilihat kandungan unsur atau fasa perit terang dan perit gelap, di mana fasa perit terbentuk karena pada saat melakukan pengelasan terjadinya pendinginan yang tidak stabil dan waktunya yang lama. Dari hasil pengamatan struktur mikro di atas menunjukkan bahwa pada gambar selanjutnya spesimen arus 95 ampere menunjukkan fasa yang terbentuk pada fasa lebih dominan perit terang dan fasa perit gelap terlihat besar. Pada gambar selanjutnya yang terakhir, spesimen dengan arus 95A menunjukkan fasa terbentuk adalah fasa lebih dominan ferrit dibanding fasa perlit dan memiliki struktur perlit lebih halus. Hasil pengamatan struktur mikro sudut 110. Pada gambar yang pertama ini, spesimen dengan arus 95 menunjukkan fasa yang terbentuk adalah fasa ferrit dan fasa perlit, namun lebih dominan fasa ferrit. Gambar selanjutnya adalah spesimen dengan arus 95A menunjukkan fasa yang terbentuk adalah fasa ferrit dan fasa perlit, namun lebih dominan fasa ferrit. Pada gambar yang selanjutnya, yang terakhir ini, spesimen dengan arus 95A menunjukkan fasa yang terbentuk adalah fasa ferrit atau terang dan fasa perlit atau gelap. Namun, fasa ferrit lebih banyak dibandingkan fasa perlit. Selanjutnya adalah pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nilai kekerasan tertinggi ada pada variasi sudut 70 derajat spesimen 4 dengan arus 185 ampere, yaitu pada daerah weld metal sebesar 217,1 HV, daerah HAZ sebesar 178,7 HV, dan pada base metal ini kekerasan tertinggi ada pada variasi sudut 110 derajat spesimen 4 dengan arus 185 ampere, yaitu sebesar 142 HV. Sedangkan nilai kekerasan terendah pada variasi sudut 110 derajat spesimen 1 dengan arus 95 ampere, yaitu pada daerah weld metal sebesar 180,9 HVN. Daerah HAZ sebesar 145,7 HV. Yang terakhir adalah bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, nilai kekerasan tertinggi ada pada variasi sudut 70 derajat spesimen 4 dengan arus 185 ampere dan terendah pada variasi sudut 110 derajat spesimen 1 dengan arus 95, yaitu daerah weld metal sebesar 180,9 HVN. Penggunaan variasi sudut dengan besar arus 95 ampere, 125 ampere, 155 ampere, dan 185 ampere. Semakin besar sudut dan besar arus yang digunakan mengakibatkan penurunan dan peningkatan nilai kekerasan. Memperbanyak variasi penelitian digunakan agar hasilnya lebih akurat. Perlu ditambahkannya parameter-parameter pengujian lainnya agar kualitas pengelasan dapat teridentifikasi dengan baik. Baik, sekian presentasi tugas akhir yang telah saya buat. Berikut adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barangnya tinggal agak. Aman.